Oke lah, apa nih yang pengen diskusiin hari ini yang mau kamu tanyain? Oh, kedengaran nggak? Ya, Tapi kedengeran. kayaknya speakernya. Boleh. Kalau ini belum yang soal CV dan Belum. LinkedIn atau Ya, secara general. Soal CV boleh, soal LinkedIn boleh, tapi belum bahas CV-mu gitu. Apa yang belum kamu pahami mungkin soal CV? fisika yang harus dipersiapkan dari mental atau apa untuk melamar kerja itu gimana sih, Kak? Kenapa emang? Kamu kenapa nanya soal menguatkan mental apa? Apa yang kamu kepikiran hari ini? Yang boleh Saya di-share? juga Apa tuh? ikut aja nanti. Soalnya pengalaman masih sangat minim gitu. Apakah dengan pengalaman yang minim bisa biasanya kan di lowongan-lowongan tuh biasa dituliskan minimal ada pengalaman sekian Berapa tahun. lama gitu ya? Apakah Tapi kan orang yang kurang pengalaman atau tidak berpengalaman gitu, kesempatannya juga terbuka lebar gitu kali ya? ya, Oke. Aku nanya dulu dong, kamu lulusan baru atau bukan sih ya? Baru wisuda? baru wisuda Februari kemarin. Oh, oke. Ini masih fresh banget ya, gitu. Sangat fresh ya. Fresh graduate yang masih sangat fresh gitu kan. Gitu. Oke, jadi aku jelasin dulu ya lah ya. Gitu. Kamu atau teman-teman yang lain yang nonton ini gitu ya, jangan terintimidasi dengan loker yang dalam tanda kutip memang tidak berpengaruh sama dirimu sendiri gitu. Dalam arti gini, yang penting tuh kamu punya kamu punya kesadaran diri. Oke? Kita akan awali gini, sebagai seorang lulusan baru, kita harus punya kesadaran diri. Kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Oke? Itu aja dulu. Gitu. Kelebihan saya apa? Satu, saya lulusan baru. Ilmu di sekolah saya, di kampus, saya masih fresh. Ya kan? Saya pada saat kuliah, prestasinya bagus loh secara akademis. Nih IPK-nya sekian. Nih kampusku bagus. Selain itu, yang non-akademis aku juga bagus loh. Ya kan? Aku nih aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Aku punya magang, aku punya prestasi ini itu. Aku sambil kuliah sambil bisnis. Ini gitu. Itu kelebihanku. Aku juga punya kelebihan yang lain apa? Aku tuh masih muda loh. Gitu. Sehingga kalau ada perusahaan nge-hire aku dibimbing dengan jelas gitu ya, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aku mampu untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Wah, aku akan loyal gitu, akan memberikan uh, performance terbaikku gitu-gitu. Itu kamu harus bisa ngomong itu pada dirimu sendiri gitu. Terus optimisme yang lain selain terkait dengan diri adalah di luar sana ya. Lowongan pekerjaan itu banyak sekali. Selama peradaban maju, nggak mungkin gitu. Ya, nggak ada lowongan pekerjaan. Apalagi sekarang banyak startup. Bayangannya gitu. Atau yang eksis yang udah dari dulu ada juga ada gitu. Sehingga gitu ya, buat apa aku khawatir gitu. Ya kan gitu. Kalau ada yang banyak yang diterima ya nggak masalah gitu. Tapi kan buktinya bawahku juga ada adik tingkatku gitu kan. Jurusan itu tetap masih dibuka. Artinya sebenarnya butuh jurusan ini dalam jumlah yang banyak. Tugasku itu cuma dua gitu. Aku harus menemukan nih perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang kayak aku gitu kan. Atau sebaliknya aku juga bisa ditemukan oleh mereka dengan mudah. Oh juga ini ada di era digital gitu. Lebih gampang nyari infonya, lebih gampang kamu nyari info soal perusahaan, lebih gampang perusahaan nemuin kamu gitu kan. Gitu. Kamu ada kayak gitu. Sadar bahwa kamu punya kelebihan gitu. Yang kedua kamu sadar juga punya kekurangan. Kekurangan yang paling simpel tuh gini loh, jurusanku ini. Aku tuh nggak tahu bidang yang lain gitu ibaratnya gitu ya. Jadi itu kekurangan gitu. Tapi akhirnya malah jadi fokus kan gitu. Ya sudah, berarti aku akan berfokus pada sesuai dengan bidang yang aku telah pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, aku memang nggak bisa bidang-bidang itu. Tapi kalau ada yang mengizinkan, aku bakal aku buktikan bahwa aku bisa belajar gitu. Jadi yang namanya kekurangan itu bisa lihat seperti itu. Atau kekurangan yang lain misalkan, kekurangan yang lain, aku sadari bahwa aku sekarang cuma bisa ngelamar kerja ya di sekitar kotaku ini aja. Aku nggak bisa ke kota lain, aku nggak bisa ke pulau lain, misalkan seperti itu. Ya sudah, itu kan bukan berarti akhirnya kesempatan kamu, akhirnya apakah malahan jadi fokus, gitu ya. Ngapain aku mengkhawatirkan lowongan, udah nggak sesuai dengan bidangku, karena tadi dia butuh pengalaman gede, itu ada di tempat lain yang sebenarnya aku nggak bisa ke sana lagi, ngapain? Gitu loh, jadi nggak usah khawatirin ya, emang udah jelas nggak
nggak akan berpengaruh kan akhirnya seperti itu. Akhirnya kamu jadi berfokus. Ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Kekurangan saya akan saya apakan misalkan gitu. Apalagi misalkan, oh aku bisa bahasa Inggris tapi masih pasif nih. Oke, nanti sambil jalan aku akan perbaiki bahasa Inggris. Dengan sadar bahwa ada kekurangan. Tapi kamu sadar kamu bisa mengimprove itu karena kan mendukung karir. Atau aku nggak ada pengalaman magang, ya udah nanti aku nyari magang juga. Aku mendukung. Nanti aku hari libur aku webinar-webinar, biar aku belajar lebih dalam terkait bidang ini. Kayak gitu. Jadi pertama kamu harus punya kesadaran diri, ya apa kelebihan dan kekurangan kamu. Selanjutnya langkah apa yang kamu lakukan untuk menggunakan kelebihan kamu di kehidupan profesional, dan untuk tadi meminimalisasi atau menghilangkan kalau bisa hal negatif ini, kekurangan kamu, biar tidak mengganggu kehidupan profesionalmu gitu. Akhirnya tinggal jalan aja kayak gitu. Nah, ini adalah cara untuk menguatkan itu. Nah, kita harus tahu tadi, lowongan pekerjaan itu apakah bisa sih? Bisa. Lowongan pekerjaan itu gitu. Jadi pakai logika aja ya. Mungkin kita ngomongin dari jurusan. Ada yang memang dia strict gitu ya. Minimal S1 teknik elektro, udah itu teknik mesin, teknik sipil, teknik pertanian itu mungkin daftar-daftar itu juga nggak keterima karena dia butuh yang spesifik. Ada yang sedikit longgar lokernya gitu kan. Minimal S1 jurusan marketing, psikologi, administrasi bisnis, atau jurusan lain yang setara gitu. Atau ada yang tulis kadang minimal S1 IPA, minimal S1 teknik, minimal SMK atau SMA gitu. Ini kan sedikit lebih longgar, gitu kan. Begitupun ada yang dari sisi pendidikan yang sangat longgar, minimal S1 semua jurusan, minimal SMA atau SMK semua jurusan. Nah ini lebih longgar. Jadi tadi jangan mengkhawatirkan loker yang butuh pengalaman yang nggak mungkin kamu capai dan nggak mungkin kamu samperin, gitu kan. Akhirnya kamu nggak ngelihat bahwa ada yang seperti ini. Makanya tadi silahkan definisikan dirimu sendiri. Ini yang saya bisa, ya. Ini yang harus saya fokuskan. Ini saya yang belum bisa, tapi bisa saya improve. Ini yang saya benar-benar nggak bisa, karena saya belum bisa ke area itu. Saya nggak tahu bidang itu. Saya nggak mungkin ke kota itu. Ya sudah, nggak usah ikut dipikirin. Akhirnya lingkup kamu tuh jelas. Ini yang lingkup saya kayak begini, lingkup pekerjaan yang ingin saya cari seperti ini. Akhirnya fokus. Orang yang udah bikin kayak gitu terus ngerjain itu nggak ada yang namanya khawatir, karena kamu tahu mesti ngapain gitu. Jadi harus terstruktur kayak gitu. Nah begitu kamu nggak tahu, nggak yakin, nanya gitu ya gitu. Jangan berharap bahwa semua harus saya pikirin sendiri gitu. Nah, kamu bisa konsultasi sama orang, sama aku, sama siapapun yang kamu kenal gitu kan. Gitu. Jalan aja gitu. Jalan itu, dan rutin dibikin target pribadi. Oke, aku bakal nyari kerja dengan kualifikasi seperti ini. Oh juga misalkan kualifikasi kan banyak ya yang minimal pengalaman minimal 1 tahun, fresh graduates are welcome to apply gitu, apply saja gitu. Yang penting lihat, karena faktornya kan bukan faktor tunggal kan, ya mungkin dari gender, dari usia, dari pendidikan, dari pengalaman banyak gitu. Jadi kita baca gitu tanpa perlu khawatir. Yang selanjutnya adalah tadi cari info tuh gampang. Jadi jangan gunakan satu platform aja. Lamar kerja cuma lewat email terus, nggak lewat platform loker, misalnya kayak Jobstreet dan teman-temannya. Atau cuma pakai platform loker terus, nggak lewat website, nggak lewat LinkedIn gitu. Pakai semuanya, dilakukan secara rutin gitu ya. Ditarget, sehari aku ngelamar sekian loker. Kalau belum sekian loker, aku nggak tidur misalnya gitu. Nanti kalau udah rutin, seminggu, 2 minggu dievaluasi. Oke, aku udah ngelamar sehari 10, 2 minggu berarti 140 lamaran. Aku pakai 5 cara tuh. Lewat LinkedIn, Jobstreet, Glitz misalkan, website, sama email. Ada 5 cara, total 140 lamaran. Dari 140 lamaran, panggilannya 20. Dari 20 ternyata yang 15 melalui email, yang 5 melalui LinkedIn. Oh, berarti caraku lewat email, ini udah bener. Berarti aku pertahanin. Terus aku dapat info yang lewat email dari mana? Oh ya udah, nanti alokasi waktu tuh lebih banyak sana. Biar makin banyak lagi. LinkedIn juga ada, tapi jumlahnya masih sedikit. Artinya caraku udah bener, cuman intensitasnya kurang, aku tambahin. Nah, yang lain gimana? Gitu. Yang lewat website kok kurang bisa, yang lewat platform-platform kok kurang, nggak ada panggilan. Silahkan dievaluasi lagi, atau kalau jangka pendek itu ntar aja. Sekarang yang udah manggil aku ini yang real gitu.
Caranya begitu, dievaluasi. Kalau pergerakannya jelas, lebih enak evaluasi. Gitu kan. Dan khawatirnya nggak ada. Nanti sharing. Nanti lebih detailnya aku kasih tahu di sesi detail ya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak lah? Terus terima kasih untuk jawabannya tadi. Membagi. Terus kalau misalnya dalam pekerjaan itu yang lebih diperhatikan soft skill-nya atau hard skill-nya ya. Soalnya kalau di sini tuh aku kan kalau mau melatih, mau ikut kayak les-les gitu, pelatihan-pelatihan itu agak susah ya di Manado. Jadi kalau soal hard skill, tempat untuk mencari les untuk hard skill itu agak susah. Susah Jadi ya. Oke. iya, Les itu boleh online. iya boleh. Belajar itu boleh online. Dan bisa dapat yang gratis. Hanya perlu koneksi internet dan meluangkan waktu dan komputer atau laptop atau HP gitu. Aku pernah waktu itu coba iseng waktu awal-awal COVID. Nggak awal COVID itu ya. Akhir tahun sih itu. Jadi aku pengen tahu sebenarnya aku nih ikut webinar ya dalam waktu 1 bulan dengan kesibukanku kayak begitu. Sebulan aku bisa ikut berapa? Ini bukan yang asal ikut ya, yang beneran aku ikutin, aku simak, entah dapat sertifikat atau enggak. Sebulan dengan status aku udah bekerja, aku bisa ikut 60 webinar gratis. Boleh. Ini aku jujur aku waktu itu memang niat belajar tapi aku random. Karena yang targetku yang pengen aku ukur adalah dengan kesibukanku yang sekarang itu aku udah bisa berapa gitu. Aku cuma pengen membuktikan untuk diriku sendiri sih. Itu kemarin tahun 2020. Aku bisa ikut 60 webinar gratis. Ya sebagian ada sertifikatnya, sebagian enggak, karena disuruh bayar, aku males. Penting kan dapat ilmunya. Toh juga targetku adalah aku pengen tahu aku bisa ikut berapa. Jadi kayak sehari dua masih sempat kok gitu. Gitu. Aku nyari kok ya. Oke kok ini kok hari Minggu ada 5 nih, hari Senin kok 0. Oh, aku cari webinar yang ada di hari Senin gitu. Akhirnya ide kita tuh muncul gitu. Terus cari. Masuk ke akun-akun Instagram kampus-kampus gitu ya, himpunan-himpunan apa gitu kan. Nah, kan suka banyak tuh webinar-webinar gitu kan. Masuk ke komunitas ini itu, daftar terus gitu. Hari ini daftar untuk seminggu ke depan gitu. Terus gitu. Aku total bisa 60. Gila ya gitu. Aku sampai nah artinya apa? Kalau kamu pergerakan kamu jelas, sebenarnya bisa. Aku nggak minta kamu bisa 60 atau lebih atau sampai puluhan, enggak. Itu aku hanya untuk membuktikan karena aku pengen ngukur gitu. Nah, kamu silahkan coba yang online gitu masih bisa nggak gitu. Nah, nanti training sertifikasi atau course kayak begitu masukin ke CV boleh nggak? Boleh. Tapi tadi disusun gitu. Misalkan kadang kamu ikut yang topiknya general gitu ya. Nah, kadang masuk ke yang spesifik. Gitu. Segaris, jadi biar nggak asal random gitu loh yang kamu pelajari gitu. Ditata kan gitu. Ini yang general gitu. Nanti yang spesifik gitu. Awalnya bahas manusia. Besok aku ikut course soal kepala, besok course soal tangan, besok soal sistem pernafasan gitu. Jadi jangan webinar yang general terus sifatnya. Nanti ilmu pun di situ terus gitu, general terus. Ya kan gitu. Coba yang spesifik. Atau kamu belajar dari YouTube channel tertentu, tapi kamu tonton terus gitu. Atau baca buku aja. Kamu punya buku-buku PDF, kamu punya teman orang jurusan lain gitu atau jurusanmu sendiri gitu kan. Silahkan kamu pelajari gitu. Atau kalau ada organisasi atau apapun itu belajar gitu. Bisa nggak bisa? Itu sih. Tapi nanti sesi detail aku jelasin juga ya terkait dengan meningkatkan kemampuan di kota-kota yang terbatas akses gitu. Nah, di sesi detail aku jelasin. Ada lagi nggak, Pak? Sifatnya general. Cukup ya? Oke. Oke, siap. Ini aku jelasin yang detail ya sekarang ya.